Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga penasaran, apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali menambah ilmu pada hari ini, terutama bagi saya sendiri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, balik lagi ke channel gue Randa Hidayat. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa di dalam Al-Quran Allah menyebut nama beberapa hewan secara khusus? Apakah hanya sebagai pelengkap cerita, ataukah setiap hewan tersebut menyimpan pelajaran besar yang ingin Allah sampaikan kepada manusia? Ternyata setiap hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran memiliki hikmah loh. Selain memiliki hikmah, juga memiliki pesan, bahkan mukjizat yang luar biasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hewan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, lengkap dengan surat, ayat, serta kisah singkatnya ya. Namun sebelum kita mulai perlu diingat bahwa pembahasan ini disusun berdasarkan Al-Quran, tafsir para ulama, serta riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Namun jika gue ada salah dalam penyampaian, semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita mulai. Nomor 1, semut. Quran Surat An-Naml ayat 18 sampai 19. Coba bayangkan guys, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memimpin pasukan yang sangat besar. Bukan hanya manusia, tetapi juga jin dan berbagai jenis burung berjalan bersama melewati sebuah lembah. Di tengah perjalanan itu, Al-Quran menciptakan sesuatu yang menarik ya. Suatu saat, seekor semut berkata kepada koloni semut lainnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka juga tidak menyadari. Mendengar perkataan itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kemampuan memahami bahasa hewan. Yang menariknya, semut tersebut tidak menuduh Nabi Sulaiman akan berbuat zalim. Ia justru mengatakan bahwa jika sampai terinjak, yaitu tidak terjadi karena ketidaksengajaan. Dari kisah tersebut dan kisah sederhana ini, kita belajar tentang kepedulian, komunikasi, dan juga kasih sayang. Bahkan dari makhluk yang ukurannya hanya beberapa milimeter. Masya Allah ya. Kedua, lebah. Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Allah secara khusus menyebut lebah dalam surat An-Nahl. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia mewahyukan kepada lebah agar membuat sarang di gunung, pepohonan, dan tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Namun kata wahyu di sini bukan seperti wahyu kepada para nabi ya, melainkan seperti ilham atau petunjuk yang Allah tanamkan sebagai naluri. Yang luar biasanya, dari tubuh lebah keluar madu yang disebut Al-Quran sebagai sesuatu yang mengandung penyembuh bagi manusia. Kini penelitian modern pun menunjukkan bahwa madu memiliki berbagai manfaat ya, mulai dari membantu penyembuhan luka hingga mengandung senyawa antimikroba. Melalui lebah, Allah mengajarkan bahwa makhluk kecil pun dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Ketiga, burung hudhud. Quran Surat An-Naml 20-28. Hudhud adalah salah satu burung dalam pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa hudhud tidak berada di tempatnya. Ketika kembali, burung itu membawa berita penting tentang kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Hudhud mengabarkan bahwa rakyat negeri tersebut menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dari informasi itulah Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat dakwah kepada Ratu Balqis.
Kisah ini menunjukkan bahwa seekor burung pun dapat menjadi sebab sampainya hidayah pada sebuah kerajaan. Keempat, burung ababil. Quran Surat Al-Fil 1-5. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Raja Abraha datang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah menggagalkan rencana itu loh. Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu dari Sijil dan menjatuhkannya kepada pasukan tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan atau besarnya kekuatan. Ketika Allah berkehendak, makhluk kecil pun seperti burung ini dapat menjadi runtuhnya pasukan yang sangat besar. 5. Gajah. Quran Surat Al-Fil 1-5. Nah, kalau yang ini, mengapa Allah mengabadikan gajah dalam suatu surat ya? Karena pada saat itu, atau pada masa itu, gajah adalah simbol kekuatan dan kejayaan. Abraha yakin bahwa pasukan bergajahnya tidak akan dapat dikalahkan. Namun semua kesombongan itu hancur dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pelajaran besarnya juga nih. Sebesar apapun kekuatan manusia, semuanya tidak berarti jika Allah berkehendak yang lain. Masya Allah ya. 5 hewan tadi mengajarkan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peran dan hikmah yang luar biasa yang kita bisa petik dan pelajari. Namun ternyata masih ada hewan-hewan lain loh yang kisahnya tidak kalah menarik, dan semuanya akan gue bahas di part keduanya ya. Nah, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Gue Randa Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.